Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana cara untuk uh, membuat akun di majalah Ilmiah Manajemen Jurnal Seti Aprin Palembang. Jadi saya langsung saja ya. Pertama kita buka browsernya, kemudian kita ketik linknya. Ya, ini adalah link jurnalnya, ejurnal.setiaprin.ac.id. Setelah diketik, tinggal di enter saja. Ketika di enter, kita akan masuk ke websitenya ya, atau halaman depan dari jurnal majalah Ilmiah Manajemen Seti Aprin Palembang. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Yaitu membuat akun ya, seperti yang disampaikan tadi, judulnya yaitu membuat akun di jurnal majalah Ilmiah Manajemen. Jadi kita kliknya di kanan atas ada tulisan daftar ya, diklik saja, diklik satu kali, kemudian akan muncul ya, akan muncul linknya seperti ini. Nah, sudah ada, tinggal dimasukkan saja nama depannya, nama depan kalian, nama belakangnya, kemudian afiliasi. Kalau dari dalam atau internal kampus bisa sebutkan nama kampusnya, ataupun bila dari kampus lain silakan sebutkan namanya, universitas mana. Karena ini Aprin ya, dari Aprin saya tulis saja Seti Aprin. Negaranya Indonesia. Ya, kita cari Indonesia. Oke, sudah. Kemudian login dengan menggunakan email yang belum pernah terdaftar di akun MIM ini. Ya, jadi jangan pakai yang sama. Kalau pakai yang sama ya otomatis tinggal login saja ya, tidak perlu lagi untuk membuat akun baru. Saya masukkan email saya. Oke, nama penggunanya. Oke, saya buat seperti ini. Kata sandinya, ulangi sekali lagi ya. Jadi kata sandinya jangan lupa ada ada angka juga ya. Jangan hanya huruf tapi juga ada angka. Kemudian kata sandinya ya, kita ulangi lagi, sama seperti yang pertama. Ketika sudah, kita ulangi kembali, kita cek kembali. Profil nama depan sudah, nama belakang sudah, afiliasi sudah, negara sudah, email yang akan kita masukkan, nama penggunanya atau username-nya, kata sandinya 2 kali udah. Kemudian klik ya, saya setuju data saya diambil dan disimpan berdasarkan pernyataan privasi. Kemudian ya, saya ingin diberitahu bila ada terbitan dan pengumuman baru. Diklik juga ya, saya ingin dihubungi permintaan mereview naskah pada jurnal ini bila Anda pernah melakukan review, atau kalau Anda belum pernah melakukan review, baiknya ya tidak usah dicentang, tidak apa-apa ya. Oke, klik daftar. Yang ini tidak usah diklik ya, bidang minat review ini tidak usah diklik. Kalau misalkan kalian ingin diklik ya sesuaikan dengan bidang minat kalian. Klik daftar. Nah, ini terjadi kalau sudah pernah daftar sebelumnya pakai email yang sama. Baik, kita ulangi saja lagi ya. Saya akan coba pakai email yang berbeda. Oke, nama depan tetap sama, nama belakang tetap sama, afiliasi tetap sama, negara, emailnya saya ganti. Oke. Kata sandinya diulangi lagi. Oke ya. Jadi kalau terjadi masalah seperti ini, ya kalian lihat ya apa poin yang disampaikan. Oke ya. Kemudian klik daftar. Oke, registrasi sudah selesai. Ini artinya akun kalian sudah ada ataupun sudah jadi. Bagaimana memastikannya? Kita lihat di kanan atas.
Di kanan atas ini ya, ada tulisannya ya, Debbie Septiani 1. Itu tadi username ataupun nama pengguna yang saya klik ataupun saya tulis ketika mendaftar tadi. Jadi kelihatan ya, sudah ada. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu kalian bisa mengirimkan naskah baru. Yang pertama, kalian bisa lihat naskah masuk, misalkan kalian telah memasukkan naskah atau kirim naskah baru ya. Jadi ketika kalian sudah buat daftar, kalian ingin langsung memasukkan naskah baru, klik aja kirim naskah baru. Diklik ya. Bahasa naskah disesuaikan saja. Kalau pakai bahasa Indonesia, baiknya ya bahasa Indonesia ya. Jadi ada dua pilihan ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi kita klik bahasa Indonesia. Kemudian persyaratan mengirimkan naskah. Anda harus membaca dan menyatakan bahwa Anda sudah melengkapi persyaratan berikut sebelum melanjutkan. Nah, jadi kalian cek dulu persyaratannya dari pengiriman naskah ini. Yang pertama, naskah belum pernah diterbitkan sebelumnya dan tidak sedang dalam pertimbangan untuk diterbitkan di jurnal lain atau sudah dijelaskan dalam komentar kepada editor. Jadi, pastikan ketika kalian mengirimkan naskah itu belum pernah dipublikasikan di jurnal yang lain. Jadi, kalau belum tinggal diklik saja ya, diklik. Oke, yang kedua, file naskah dalam format dokumen OpenOffice, Microsoft Word, atau RTF. Jadi salah satunya ya. Jadi kebanyakan yang dipakai yaitu Microsoft Word ya. Kalaupun mau dalam OpenOffice ya tidak apa-apa. Asal jangan dalam bentuk PDF ya, karena ini akan diedit ya, diedit ataupun direview. Jadi menggunakan Microsoft Word, OpenOffice ataupun RTF. Kemudian yang ketiga, referensi yang dapat diakses online telah dituliskan URL-nya. Jadi ketika direferensi sudah ada URL-nya ya, jadi pastikan diklik. Kemudian selanjutnya naskah diketik dengan teks 1 spasi, font 12, menggunakan huruf miring, menggunakan huruf bergaris bawah kecuali alamat URL, dan semua ilustrasi, gambar, dan tabel diletakkan dalam teks pada tempat yang diharapkan. Bukan dikelompokkan tersendiri di akhir naskah. Jadi ketika kalian sudah mengikuti syarat ini, diklik saja. Kemudian naskah mengikuti gaya aturan selingkung ya, dan juga bibliografi yang disyaratkan dalam panduan penulis. Nah, gaya selingkung dan bibliografi ini ada di bagian halaman depan dari MIM ya. Di sini. Saya coba buka dulu. Nah, ini ya, jurnal template. Jadi ketika kalian bingung apakah sama ataukah sudah samakah penulisan atau gaya selingkung dari artikel saya, bisa diklik saja di download di sini di bagian depan ya, di kanan, di barisan kanan biru ini. Diklik saja, ini akan keluar. Oke, kita kembali ke tadi syarat selanjutnya yaitu sudah lengkap 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5. Kemudian komentar untuk editor. Ya, bagaimana kalian ingin menyampaikan salam hangat ataupun bagaimana ya, bisa ya. Salam editor. Mohon artikel saya diterima dan hubungi saya ke nomor bisa hubungi saya ya. Ke nomor berapa ya, 0898 misalnya ya, untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Oke, misalnya begini ya. Kemudian darah hubung korespondensi, ini ada tanda bintang merah. Apapun yang bintang merah itu berarti itu wajib diisi ataupun wajib diklik. Ya, saya ingin dihubungi terkait naskah ini. Oke. Kemudian ya, saya setuju data saya diambil dan disimpan berdasarkan pernyataan privasi. Nah, apa pernyataan privasinya kalian boleh baca dulu ya. Kalau sudah baca, kalian klik oke. Kemudian simpan dan lanjutkan. Oke, setelah simpan dan lanjutkan, tambah file ya. Kalian jangan lupa unggah file yang ingin kalian masukkan ke dalam artikel ya, ke dalam jurnal ini. Ini ya, saya contohkan saja. Ini file dari salah satu mahasiswa saya. Jadi saya open, buka. Oke, sudah ada. Jangan lupa ini ada tanda seru. File jenis apa ini?
ini adalah file utama naskah. Diklik ya. Oke, ketika sudah begini, sudah selesai. Kemudian klik simpan dan lanjutkan. Oke, kemudian judul. Judulnya apa? Saya lupa. Ya, silahkan dibuka dulu ya. Silahkan dibuka dulu. Oke. Ini contohnya ya, punya mahasiswa saya. Oke. Saya buat 2 layar aja supaya bisa sambil mengerjakan. Oke, ini ya. Jadi judulnya adalah analisis SWOT kalau ini ya, kalau contohnya saja. Di copy saja. Inggrisnya samakan saja ya. Jadi yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama. Subjudulnya samakan saja. Abstraknya silakan masukkan abstraknya. Tinggal copy saja ya dari jurnal yang telah kalian kerjakan tadi. Oke. Inggrisnya juga sama tetap ya. Kemudian jangan lupa kata kuncinya. Kata kunci dimasukkan ya, kata kuncinya ya. Kata kunci dimasukkan. Ini yang bahasa Indonesianya ya. Ini bahasa Indonesianya, yang bawahnya yaitu bahasa Inggrisnya ya, bahasa Inggris yang bawahnya. Oke, tinggal dimasukkan. Sudah. Oke. Jangan lupa setelah dimasukkan dicek lagi. Oke, dan disimpan dan lanjutkan. Oke, simpan dan lanjutkan. Nah, naskah Anda telah diunggah dan siap dikirim. Anda masih bisa kembali mereview dan memperbaiki informasi yang kurang sebelum mengirim. Jika sudah siap, langsung klik dan kirim naskah selesai. Jadi nanti ketika kalian misalkan salah mengirimkan naskah, kalian bisa lagi ya, dengan akun yang sama tadi kalian bisa mengirimkan naskah yang baru, tapi dengan info terlebih dahulu kepada editornya. Sudah ya, jadi kita klik selesaikan kirim naskah, diklik saja. Oke, Anda yakin akan menyerahkan naskah ke jurnal ini? Ya, oke. Tunggu sebentar. Ya, loading. Nah, nanti kalian pastikan dulu baiknya ketika kalian mengirimkan naskah, ketika sudah benar-benar fix ya kirimkan saja. Tapi kalau kalian misalkan salah mengirimkan naskah, misalkan itu hal yang di luar kendali kalian ya, kalian salah mengirimkan naskah ataupun tim kalian salah mengirimkan naskah, ya kalian bisa ya. Ini kirim naskah baru. Nah, ketika sudah keluar laman ini, apa yang harus dilakukan? Yang harus kalian lakukan ya selesai. Sudah dan tinggal menunggu hasilnya. Email dari editor. Jadi kalian bisa kembali ke dashboard ya. Atau review naskah ini bisa juga kalian buka kembali, kemudian atau mau kirim naskah baru tadi, atau kembali ke dashboard. Bisa kembali ke dashboard ya. Nah, begini tampilannya. Ketika kalian mau lihat progresnya bagaimana, kalian lihat ini ya, yang merah ini. Sampai di mana naskah kalian sudah berasal ya, ataupun masih naskah, masih di reviewer, ataupun sudah di bagian produksi, bisa lihat di sini. Oke, sekian ya, saya logout. Sekian informasinya. Mungkin lebih kurangnya bisa komen juga ya, bisa juga langsung hubungi saya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.